Keprofesionalan dalam bidang dan konseling. Keprofesionalan dalam bidang dan konseling merupakan aspek penting yang melibatkan sikap, keterampilan, dan etika dalam memberikan layanan kepada siswa, orang tua, dan lingkungan sekolah. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang teori-teori konseling, keterampilan komunikasi yang efektif, serta kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Profesionalisme dalam BK juga menekankan pentingnya peningkatan terus-menerus melalui pelatihan dan pengembangan diri. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan keprofesionalan BK. Keterkaitan keprofesionalan dalam bidang bimbingan dan konseling sangat erat dengan berbagai aspek dalam lingkungan pendidikan. BK berkaitan dengan dukungan akademis, sosial, dan emosional bagi siswa yang mengharuskan kerjasama dengan berbagai pihak di sekolah, seperti guru, kepala sekolah, dan wali kelas. Keprofesionalan BK juga berhubungan dengan mengintegrasikan program-program konseling yang sesuai dengan kurikulum sekolah, serta berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Nah, ada beberapa contoh keterkaitan keprofesionalan BK dengan aspek-aspek lainnya dalam pendidikan. Yang pertama, keterkaitan dengan kurikulum. Bimbingan dan konseling harus sejalan dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam kurikulum. Misalnya, Kurikulum Pendidikan Nasional tahun 2022 sampai 2023 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan layanan-layanan yang sesuai, seperti layanan bimbingan pribadi, layanan bimbingan sosial, layanan bimbingan belajar, dan layanan bimbingan karir. Nah, yang kedua yaitu keterkaitan dengan proses pembelajaran. Bimbingan konseling harus mendukung proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Misalnya, konselor dapat memberikan layanan bimbingan belajar kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Layanan ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajarnya. Yang ketiga, keterkaitan dengan penilaian. Bimbingan dan konseling dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penilaian hasil belajar siswa. Misalnya, konselor dapat memberikan data tentang kondisi psikologis siswa yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Data ini dapat digunakan untuk memberikan penilaian yang objektif kepada siswa. Selanjutnya, keterkaitan dengan layanan pendidikan lainnya. Bimbingan dan konseling dapat bersinergi dengan layanan pendidikan lainnya, seperti layanan administrasi, layanan perpustakaan, dan layanan kesehatan. Misalnya, konselor dapat bekerja sama dengan guru untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling yang berintegrasi dengan program pembelajaran. Selain itu, konselor juga dapat bekerja sama dengan petugas perpustakaan untuk memberikan layanan informasi kepada peserta didik. Peran dan tanggung jawab masing-masing setiap personel di sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan berbagai potensi sekolah sehingga mampu mencari dan menemukan makna dari apa yang dilakukannya. Kepala sekolah harus mampu menyusun rencana pengembangan sekolah yang baik serta mampu memberikan keleluasan dan ruang gerak kepada peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan yang lain untuk mencari, membangun, membentuk, mengaplikasikan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu mandiri karena pada hakikatnya, desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah memberikan keleluasan kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas untuk mengembangkan sekolahnya sendiri secara mandiri. Yang kedua, wakil kepala sekolah.
Wakil kepala sekolah secara umum adalah seorang yang bertanggung jawab untuk membantu kepala sekolah dalam mengelola dan mengawasi kegiatan sehari-hari di sekolah. Mereka juga dapat bertindak sebagai pengganti kepala sekolah dalam situasi tertentu. Tugas mereka dapat meliputi mengawasi staf pengajar, mengelola program akademik, dan berinteraksi dengan siswa dan orang tua. Yang ketiga yaitu guru mata pelajaran. Pengetahuan guru tentang materi pelajaran mengacu pada pemahaman dan keahlian guru dalam bidang konten yang mereka ajarkan. Mencakup pengetahuan mendalam tentang materi pelajaran, termasuk konsep utama, teori, prinsip, dan keterampilan. Guru BK. Guru BK memberikan layanan konseling dan bimbingan kepada siswa dalam aspek akademis, sosial, dan emosional. Selanjutnya, Koordinator BK. Koordinator BK bertanggung jawab mengordinasi program konseling di sekolah serta bekerjasama dengan guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya, Wali kelas. Wali kelas memantau perkembangan siswa secara individual, berkomunikasi dengan orang tua, dan membantu siswa dalam pembelajaran penyesuaian diri di sekolah. Kerjasama di antara personel sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan suportif bagi perkembangan siswa secara menyeluruh.